Halo, kita dari Sukses Karirku, kita akan bahas mengenai pentingnya parenting anak remaja awal, SMP, dan akhir, SMA atau SMK sederajat. Ayah dan bunda, pasti kita sudah tahu tapi kadang sadar atau tidak. Terkait masa depan anak kita, ada beberapa hal perlu kita direnungkan seperti berikut ini. Jumlah manusia terus bertambah. Berakibat pada sulitnya mencari pekerjaan dan persaingan bisnis semakin ketat. Sekarang saja banyak sekali anak-anak kita yang menganggur, kan? Data terupdate kurang lebih 10 juta generasi Z menganggur. Pastinya setiap tahun jumlah pencari kerja bertambah. Bayangkan bagaimana nanti ketika anak kita sudah waktunya mandiri atau lulus sekolah dan harus mandiri. Tantangan teknologi semakin maju. Kita harus dapat beradaptasi dengan perkembangannya. Contohnya pergantian tren dari Facebook ke Instagram terus sekarang TikTok. Kita pun harus mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi anak kita akibat terpapar media sosial ini. Ingat, pengalaman orang tua dan anak itu berbeda. Ini pastinya berbeda dari zaman dan tuntutan saat itu. Jadi perlu dipertimbangkan dampak yang dihadapi anak berbeda dan tidak bisa disamakan dengan pengalaman waktu kita dulu sebagai orang tua. Perlu diperhatikan ketika kita sebagai orang tua sukses. Apakah orang tua sukses menjadi jaminan anak kita sukses juga? Kondisi ini malah bisa jadi menjadi beban buat anak dituntut sukses. Atau bisa sebaliknya anak sukses berasal dari orang tua yang tidak sukses. Ketika anak sekolah bukan berarti lepas tangan dengan urusan pendidikan anak kita. Apalagi sampai diserahkan semuanya kepada para pengajar atau guru BP, BK di sekolah. Namun tetap pembentukan karakter dan dasar pengembangan diri anak masih memiliki peran dominan dari orang tua atau ayah dan ibunya di rumah. Jadi kita sebagai orang tua kita tidak bisa lepas tangan tapi ketika giliran anak bermasalah baru sibuk sendiri. Peran orang tua yang dominan. Orang tua memiliki peran utama untuk membentuk keberhasilan anak di masa depan. Jadi ayah bunda perlu juga belajar parenting untuk anak-anak mereka agar sukses mendidik anaknya. Kesuksesan anak. Kesuksesan anak adalah kesuksesan orang tua yang berhasil mendidik anaknya, dan sebaliknya kegagalan anak akan menjadi beban orang tua. Jangan jadi cemas atau khawatir berlebihan akan masa depan anak remaja kita, namun kita harus persiapkan diri kita sebagai orang tua agar bisa mendidik anak kita agar bisa mencapai sukses dan bahagia. Ingat bunda dan ayah, kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Termasuk diri kita sendiri juga anak-anak kita tercinta. Pasti punya masalah juga. Hanya saja, kadang sebagai orang tua ada yang peka dan tahu ada apa yang berubah pada anak mereka. Namun ada juga orang tua yang tidak peka atau dibiarkan karena tadi dianggap baik-baik saja. Terlebih masalah psikologis sulit sekali untuk dikenal fisiknya. Berbeda dengan sakit fisik, sakit mental, atau masalah psikologis awal jarang sekali mudah untuk dikenali pada penderitanya. Gejala-gejala masalah psikologi ringan ini belum tampak gejala fisiknya. Namun ketika sudah parah langsung mempengaruhi secara buruk pada kondisi tubuh. Sebagai contoh ketika sakit perut karena pedas, maka gejala fisik dapat kita lihat pada anak kita, entah mencret, lemas, pusing dan lainnya. Jika masalah psikologis ini dibiarkan maka akan merusak atau bahkan menghancurkan masa depan anak kita. Namun ketika anak kita mengalami stres, secara fisik anak akan nampak baik-baik saja namun gejala simptomatis pada tubuh bisa terjadi entah sakit mag, atau pusing atau diare. Saat ini banyak sekali complain terhadap generasi zilenial dan Gen Z ini. Entah dibilang, malesan, kurang komitmen, selalu minta healing, tidak kuat mental, generasi strawberry, rapuh dan lainnya. Sehingga kondisi ini perlu kita atasi bersama-sama, antar orang tua, pihak sekolah dan Sukses Karirku melalui program parenting untuk remaja SMP sampai SMA, SMK dan sederajat. Kita bahas mengenai parenting ini tidak hanya untuk anak TK atau SD saja namun anak remaja pun perlu parenting yang baik dari orang tua. Parenting atau mengasuh anak adalah proses mengasuh dan membimbing anak sejak bayi hingga dewasa, meliputi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Ini melibatkan menunjukkan cinta, menetapkan batasan, mengajarkan keterampilan hidup, menanamkan nilai-nilai, dan menjadi teladan. Mengasuh anak adalah perjalanan yang kompleks dan seumur hidup yang bervariasi antar budaya dan keluarga. Pengetahuan orang tua perlu update karena beberapa alasan.
1. Perubahan norma masyarakat, praktik pengasuhan anak terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan apa yang tadinya dianggap efektif mungkin tidak dipandang dengan cara yang sama saat ini. 2. Kemajuan dalam penelitian, penelitian yang sedang berlangsung mengenai perkembangan anak terus mengungkap wawasan baru mengenai praktik pengasuhan anak yang efektif. 3. Kemajuan teknologi, teknologi telah menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam mengasuh anak, seperti mengatur waktu pemakaian perangkat dan keamanan digital. 4. Perubahan dinamika keluarga. Struktur keluarga menjadi lebih beragam, dan pengetahuan terkini membantu mengatasi tantangan unik dan kekuatan dari berbagai konfigurasi keluarga. 5. Perbedaan budaya dan kontekstual. Praktik pengasuhan anak dapat sangat bervariasi antar budaya dan konteks, dan pengetahuan terkini membantu orang tua mengadaptasi strategi yang sensitif dan relevan secara budaya. Penting mengenali gejala masalah remaja sejak dini. Mengenali tanda-tanda tekanan psikologis pada remaja sangatlah penting karena berbagai alasan. 1. Dukungan tepat waktu, mengidentifikasi gejala sejak dini memungkinkan dilakukannya intervensi dan bantuan segera. Hal ini dapat mencegah masalah menjadi lebih buruk dan memberikan hasil yang lebih baik bagi remaja. 2. Dampak perkembangan, masa remaja adalah masa yang penting untuk pertumbuhan emosi, kognitif, dan sosial. Gejala yang tidak diobati dapat menghambat perkembangan kesehatan, memengaruhi kinerja sekolah, hubungan, harga diri, dan kesejahteraan di masa depan. 3. Akses terhadap pengobatan, pengenalan dini memungkinkan akses terhadap pengobatan dan layanan dukungan yang tepat, seperti terapi, konseling, pengobatan, atau intervensi yang disesuaikan. 4. Menghilangkan stigma, mengatasi gejala sejak dini membantu menghilangkan stigma seputar kesehatan mental. Hal ini mendorong percakapan terbuka tentang emosi dan memberdayakan remaja untuk mencari bantuan tanpa takut dihakimi. 5. Dukungan keluarga dan sosial, pengenalan dini memungkinkan keluarga dan sistem pendukung untuk menawarkan pemahaman, dorongan, dan bantuan praktis kepada remaja. Dukungan ini sangat penting untuk pemulihan dan ketahanan. 6. Mencegah efek jangka panjang, beberapa gejala, jika tidak diobati, dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental. Intervensi dini dapat membantu mengurangi dampak ini dan memberikan hasil jangka panjang yang lebih baik. 7. Fungsi pendidikan dan sosial, gejala psikologis dapat mempengaruhi kinerja akademik, kehadiran, dan interaksi sosial. Intervensi dini dapat membantu remaja tetap terlibat di sekolah dan menjaga hubungan positif. Oleh karena itu tim sukses karirku, bersama pihak sekolah dan orang tua agar bisa memberikan solusi terbaik untuk setiap tuntutan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi anak remaja kita. Sehingga dapat memaksimalkan potensi anak, jadi siap bersaing di masa depan. Jadi anak kita memberikan manfaat bagi kita sebagai orang tua, manfaat bagi masyarakat juga bangsa. Hingga kita dapat bahagia atas kesuksesan anak dalam menggapai cita-cita mereka di masa yang datang. Mari kita belajar bersama ayah dan bunda dengan online course parenting sukses karirku dan tetap selalu berdoa yang terbaik buat kita semua. Satu pesan yang perlu kita diingat. Jika orang tua gagal mendidik anaknya, maka akan menjadi beban orang tua seumur hidup. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.